Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu senantiasa menunggu cerita terbaru cerita wayang. Kali ini kita akan meneruskan cerita yang sudah kita terangkan waktu yang lalu. Dan jangan lupa untuk terus berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita bermula di negara Mandaraka yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Mandrapati. Prabu Mandrapati sedang kedatangan patihnya yaitu Patih Tuhayata dan juga anaknya tercinta yaitu Bambang Arasoma dan Dewi Madrim. Sang Prabu Mandrapati memang ada hal-hal yang ingin diceritakan kepada sang anak, khususnya sang putra mahkota yaitu Raden Arasoma. Kemudian sang Mandrapati pun mulai membicarakan tentang hal-hal yang dia ingin katakan. Mandrapati mengatakan bahwasanya Arasoma akan digadang-gadangkan menjadi raja pengganti yaitu di negara Mandaraka. Namun ada sesuatu hal yang menjadi ganjalan bagi sang raja, yaitu Bambang Arasoma belum memiliki istri. Lalu kemudian sang Prabu pun menanyakan kepada sang anak, apakah sang anak sudah memiliki pasangan ataukah belum. Bambang Arasoma pun karena tidak mau dirinya malu, kemudian menjawab bahwasanya dirinya sudah memiliki gadis yang dia cintai. Gadis tersebut adalah yang sedang disayembarakan, yaitu di negara Mandura. Di negara Mandura sedang diadakan sayembara untuk memperebutkan Dewi Kunti Nalibrata, dan Dewi Kuntilah orang yang dia cintai. Dan kemudian Arasoma pun bermaksud untuk mengikuti sayembara demi mendapatkan Dewi Kunti Nalibrata. Dengan begitu betapa senangnya Prabu Mandrapati melihat bahwa sang anak yaitu Raden Arasoma akan memiliki seorang pendamping. Namun kemudian Dewi Madrim pun ingin ikut dengan Bambang Arasoma, namun tentu saja ditolak. Arasoma tidak mau bahwa langkahnya harus dihambat oleh sang adik yang tentu saja perjalanan sangat jauh menuju ke negara Mandura. Lalu kemudian Arasoma pun pergi meninggalkan negara Mandaraka. Namun belum saja Arasoma meninggalkan negara Mandaraka, adiknya yaitu Dewi Madrim mengikuti Arasoma dari belakang. Tentu saja kemudian Arasoma menyadari dan melarang daripada Dewi Madrim untuk mengikutinya. Namun Dewi Madrim terus-terusan memaksa dan ingin ikut dengan kakaknya. Bambang Arasoma yang tidak punya pilihan lain selain menakut-nakutinya, namun Dewi Madrim pun mengancam akan bunuh diri apabila tidak diajak oleh sang kakak. Lalu kemudian di antara kejadian yang serba salah itu, Arasoma pun kemudian terpaksa membawa Dewi Madrim, namun dengan suatu persyaratan agar keamanan Dewi Madrim terjaga. Dewi Madrim pun disembunyikan di dalam susumping yang dikenakan oleh Raden Arasoma. Dan dengan begitu kemudian Raden Arasoma pun meninggalkan negara Mandaraka bersama Dewi Madrim. Dan ketika sampai di sebuah hutan, kemudian Bambang Arasoma pun bertemu dengan seorang denawa. Denawa itu tidak lain adalah seorang resi yang bernama Resi Bagaspati. Resi Bagaswati adalah merupakan seorang resi atau pertapa, namun berbentuk denawa atau buta. Lalu kemudian sang resi pun mengatakan kepada Bambang Arasoma bahwasanya sang resi sedang mencari seseorang. Seseorang itu adalah yang bernama Bambang Arasoma yang merupakan seorang satria tampan yang ditemui oleh sang putri di dalam mimpinya. Sang putri dari Resi Bagaspati adalah Dewi Pujawati yang memiliki paras yang sangat cantik. Walaupun sang Resi Bagaspati adalah seorang denawa, namun Dewi Pujawati adalah seorang manusia yang cantik. Dengan demikian Resi Bagaspati pun kemudian berkelana demi mencari Bambang Arasoma. Dan Bambang Arasoma pun kemudian mengakui bahwa dirinya adalah yang bernama Bambang Arasoma. Dan tentu saja Resi Bagaspati pun kaget.
Kemudian Bagaspati pun mengajak dan menawarkan putrinya untuk dia nikahi. Namun tentu saja Arasoma menolak karena melihat wujud daripada Resi Bagaspati. Arasoma menilai bahwasanya sang ayah adalah seorang raksasa dan tentu saja putrinya pun tidak lain adalah seorang raksasa juga. Namun setelah banyak dijelaskan oleh sang Resi Bagaspati, Bambang Arasoma pun tetap tidak mau ikut dan tidak mau menerima hal tersebut. Karena Resi Bagaspati terus-terusan memaksa Arasoma, Arasoma pun merasa tersinggung dan terganggu. Kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Tentu saja Resi yang sudah tua bukanlah lawan dari seorang anak muda, yaitu Bambang Arasoma. Dan kemudian Bambang Arasoma pun berhasil unggul dan Resi Bagaspati pun dikalahkan. Namun Resi Bagaspati kemudian mengeluarkan sebuah ajian, yaitu ajian Candra Birawa. Candra Birawa yang dimunculkan oleh Resi Bagaspati tidak bisa dilihat oleh Bambang Arasoma, adalah merupakan bentuk dari banyak sekali raksasa. Wujud daripada ajian Candra Birawa sendiri adalah merupakan raksasa yang sangat banyak dan kadangkala berbentuk seorang raksasa yang sangat besar. Dan banyaknya raksasa tersebut kemudian mengepung daripada Bambang Arasoma. Arasoma yang memukul satu raksasa, kemudian satu raksasa tersebut bukannya mati, namun malah berlipat ganda menjadi dua, dipukul dua menjadi empat, dipukul empat menjadi 8 dan seterusnya. Arasoma yang terus-terusan kewalahan melawan banyaknya dendawa, kemudian kelelahan dan pingsan seketika. Dan dengan pingsannya Bambang Arasoma, kemudian Resi Bagaspati pun membawa Arasoma menuju ke pertapaan dirinya. Dan setelah sampai di pertapaan itu pun Arasoma terbangun dan terus saja menolak apa yang akan dilakukan oleh Resi Bagaspati. Namun setelah sang putri yaitu Dewi Pujawati hadir ke hadapan mereka, Arasoma pun seketika terbelalak dan jatuh cinta kepada Dewi Pujawati yang akhirnya dinikahkan oleh Resi Bagaspati. Seketika tujuan daripada Arasoma yang ingin mengikuti sayembara Dewi Kunti pun teralihkan oleh kecantikan Dewi Pujawati. Kemudian terjalinlah asmara dan pernikahan pun terjadi antara Dewi Pujawati dengan Bambang Arasoma. Namun ada hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Sang Arasoma kemudian berbicara empat mata dengan sang putri yaitu Dewi Pujawati, yaitu mengenai sang ayah. Bambang Arasoma merasa malu memiliki seorang ayah mertua yaitu berwujud dendawa. Bagaimana nantinya kalau misalkan Dewi Pujawati akan dibawa ke istana negara Mandaraka? Kemudian dengan permintaan itu Dewi Pujawati pun merasa sangat bimbang. Dewi Pujawati berada di dalam dilema, yaitu dia harus memilih antara suaminya atau ayahnya sendiri. Namun dengan demikian Dewi Pujawati pun tetap harus mengatakannya kepada sang ayah. Dan akhirnya secara sembunyi-sembunyi Dewi Pujawati pun menceritakan hal tersebut kepada sang ayah. Resi Bagaspati pun alangkah tersinggungnya ketika dikatakan oleh sang Dewi Pujawati. Tersinggung kepada Bambang Arasoma yang begitu malu memiliki mertua seperti dirinya, yang kemudian Resi Bagaspati pun berniat untuk menemui Bambang Arasoma secara langsung. Dan kemudian Resi Bagaspati pun bertemu dengan Arasoma, dan kemudian Arasoma pun mengiyakan apa yang Dewi Citrawati katakan. Resi Bagaspati tidak bisa menerima jalan lain kecuali menaati apa yang diinginkan oleh Arasoma. Resi Bagaspati yang kemudian membenci Arasoma, namun tidak bisa mengalahkan rasa kasih sayangnya kepada sang anak dan kemudian memilih untuk mengalah. Resi Bagaspati kemudian memilih untuk menjadi mukswa dan kemudian menitipkan ajian-ajiannya sebelum dia meninggal. Sang Resi Bagaspati kemudian mengalah dan menyerahkan ajian Candra Birawa sebelum dia mukswa. Kemudian ajian Candra Birawa pun dikeluarkan oleh Resi Bagaspati. Namun Resi Bagaspati berpesan kepada Candra Birawa yang paling besar.
Chandra Birawa diberikan pesan oleh Resi Bagaspati bahwasannya apabila dia berhadapan dengan seseorang yang memiliki ludira seta atau memiliki darah yang berwarna putih, maka dia harus memakan tuannya sendiri. Chandra Birawa harus melawan penggunanya sendiri, yaitu Bambang Arasoma, yang akan dihadiahkan ajian Chandra Birawa berikutnya. Kemudian Chandra Birawa pun dipindahkan menuju Bambang Arasoma. Dan tak lama dari itu kemudian Resi Bagaspati pun mukswa seketika. Arasoma sangat terkesan dengan kesetiaan Dewi Pujawati yang lebih memilih kesetiaan dan cintanya kepada sang suami daripada kepada sang ayah. Lalu kemudian dengan begitu Dewi Pujawati pun dinamai Dewi Setiawati sebagai tanda sayang daripada Bambang Arasoma. Lalu kemudian Bambang Arasoma pun berpamitan ingin menuju ke negara Mandura. Arasoma bermaksud untuk mengikuti sayembara, namun bukan untuk mendapatkan istri, tetapi untuk mengetes kemampuan daripada Chandra Birawanya itu. Dan kemudian Arasoma pun berjanji bahwasanya dia akan kembali untuk menjemput Dewi Pujawati atau Setiawati. Dengan begitu kemudian Arasoma pun pergi menuju ke negara Mandura. Dan begitulah perjalanan daripada Bambang Arasoma di dalam mendapatkan ajian Chandra Birawa, warisan dari mertuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menyaksikan konten ini, dan kita akan bertemu lagi di dalam konten selanjutnya. Sampai jumpa.